Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rekan-rekan Crisis Center, jadi saya akan memperkenalkan apa itu akuntansi dunia dan akuntansi akhirat. Ya, dua hal ini menjadi panduan. Ya, pertama berkaitan dengan kalau kita mau bebas riba, lalu hitungan pelunasannya seperti apa sih? Berapa acuan angka yang bisa kita ambil begitulah kira-kira ya. Termasuk juga kejelasan tentang sebetulnya tanggung jawab hutang itu pada angka yang mana. Kira-kira begitulah ya. Jadi sistem ekonomi hutang itu ya membuat hari ini banyak bisnis yang dibangun atas dasar pinjaman gitu ya. Jadi omsetnya datang dari berapa banyak uang yang dipinjamkan. Yaitu sekarang menjadi bisnis lembaga-lembaga riba karena mereka mengambil untung dengan cara riba, mengambil untung dari kelebihan atas pinjaman itu. Jadi kalau kita bicara ya akuntansi dunia, ini berkenaan dengan angka yang timbul ya dari mulai kita membuat perjanjian sampai kemudian uang-uang yang masuk berdasarkan porsi dari ya pokok pinjaman dan ribanya ya. Jadi setiap angsuran yang kita lakukan, yang kita setorkan setiap bulan itu kan terdiri dari pokok dan riba. Ya, jadi dalam skema angsuran itu setiap bulan porsinya tuh antara pokok dengan ribanya itu ya porsinya bisa dibilang dari angsuran itu lebih besar komponen ribanya yang dibayarkan gitu ya. Jadi ya secara umum porsinya bisa jadi 80-20 begitu ya. Jadi di awal-awal angsuran boleh jadi yang dibayarkan untuk ribanya itu bisa sampai 80% dari setoran angsurannya. Maka pada saat kita mau melunasi itu akan muncul angka pokok yang masih sangat besar begitu ya. Biasanya akan sangat kelihatan ketika sudah masuk masa waktu 50% atau separuh dari masa angsuran. Ketika kita tanya berapa sisa hutang kita, itu angkanya pasti masih sangat besar. Itu yang kadang-kadang kemudian membuat ya rasa keadilan kita terusik lah kira-kira begitu kan. Jadi selama ini bisa dibilang angsuran-angsuran itu hanya ya lebih besar membayarkan bunga atau ribanya saja. Ya, jadi kalau kemudian kita mau melunasi, perhitungannya kan seperti apa? Akan jadi seperti itu kan. Jadi kalau kita mengikuti akuntansi dunia, maka sisa pokok atau outstanding bank yang bisa kita lihat dari riwayat angsuran, ya sisa pokoknya itu sudah bebas riba. Ya, walaupun ya mungkin masih sangat besar gitu ya. Jadi kalau kita ingin melunasi maka kalau kalau mau bebas riba di angka sisa pokok itu sudah bebas riba. Ya. Itulah akuntansi dunianya. Nah, berkaitan dengan akuntansi akhirat ini bicara tentang kewajiban kita terhadap hutang itu sendiri. Ya, jadi akuntansi akhirat ini sebetulnya bicara tentang berapa uang yang kita terima, kemudian berapa uang yang sudah masuk. Ya, kalau tadi mengambil contoh masa angsuran yang sudah separuh, boleh jadi kalau bicara akuntansi akhirat, boleh jadi hutangnya malah sudah lunas, begitu ya. Karena yang kita terima dan yang sudah kita setorkan selama hampir separuh itu, separuh masa angsuran itu, kalau bicara akuntansi akhirat itu bicara ya kita memang membayar kewajiban pokoknya saja, gitu ya. Lalu bagaimana ya mengambil jalan tengah sebagai upaya kita untuk win-win juga kan? Ya, ini tipsnya saja ya bahwa kalau kita bicara mau bebas hutangnya, kalau bebas ribanya kan sudah jelas nggak butuh uang karena riba itu haram dibayar. Nah, tetapi kalau kita bicara soal bagaimana menyelesaikan hutangnya, ya jadi tipsnya itu kalau memang uangnya ready, boleh boleh saja kita mengambil acuan di akuntansi akhirat ya, tetapi tentu dalam hal ini kita juga tidak bisa memaksakan secara mutlak begitu ya. Maka selama ini biasanya kami akan mengambil tengah-tengahnya tuh antara outstanding pokok gitu ya, sisa pokok catatan lembaga ribanya dengan hitungan berapa angsuran yang sudah masuk. Itu biasa kita ambil tengah-tengahnya. Kalau memang uangnya ready ya, kita bicara tidak ada negosiasi kalau uang belum ready kan begitu. Artinya kalau memang uangnya ready, kita fight gitu ya untuk pelunasan itu bisa bahkan di bawah sisa pokok, di bawah outstanding atau ya catatan pokok yang ada ya. Jadi di bawah akuntansi dunia kira-kira begitu ya, asal uangnya siap ya. Kita biasa mendapatkan angka terbaik tuh sampai di bawah angka pokok. Pengertian di bawah angka pokok itu karena kalau bicara akuntansi akhiratnya sebetulnya mungkin sudah lunas atau mungkin kurang sedikit lah. Jadi kewajiban syariat kita terhadap hutang kan hanya sebesar nilai pinjaman atau uang yang kita terima kan begitu. Jadi bukan berarti ngemplang hutang, tidak sama sekali. Niat itu harus dijauhi ya bagi setiap orang yang mau bebas riba. Karena percuma ya kita mau bebas riba tetapi menjadi pihak atau orang-orang yang mau ngemplang hutang. Karena hutang itu juga ada perhitungannya ya, perhitungan akhiratnya ya. Jadi jangan sampai ya kita kemudian harus rugi gitu dia. Rugi di akhirat karena amal-amal ibadah kita harus ya menjadi kompensasi untuk membayar hutang yang belum terbayar gitu kan.
Jadi sangat rugi sekali. Jadi bersama spirit bebas riba harus kuat juga spirit untuk membayar hutangnya. Ya, balik lagi tadi soal akuntansi dunia dan akuntansi akhirat. Jadi kalau memang uangnya siap, ayo fight kita ya, berjuang bisa di bawah sisa pokok, karena sekali lagi lembaga-lembaga riba itu sudah mengambil untung banyak. Ya, kalau uangnya ready. Tapi kalau uangnya memang tidak siap, dan ini kan menjadi PR kita. Ya, seringkali upaya bebas riba itu tidak diikuti dengan kemampuan membayar hutangnya. Ya, kalau begitu ambil sisa pokok itu, tetapi sebagai bentuk negosiasi ya, kita mengambil posisi untuk cara membayarnya saja. Jadi sisa pokok tadi kan sudah bebas riba. Tinggal karena uangnya belum siap, kita mengambil opsi untuk cicil pokoknya tadi. Ya, pokoknya itu sesuai dengan, ya tentu saja sesuai dengan kemampuan membayar kita. Ya, jadi win-winnya insya Allah terpenuhi dari pihak kita sebagai debitur dan pihak lembaga ribanya. Hutangnya kan tetap dibayarkan. Dan kami akan menjadi pihak yang sangat keras begitu ya, berkaitan dengan tidak ada toleransi untuk membayar riba, tetapi juga tidak ada tempat buat orang-orang yang mau mengemplang hutang. Ya, jadi akuntansi dunia dan akuntansi akhirat ini bisa menjadi acuan buat teman-teman yang mau tobat riba dan ingin menyelesaikan hutangnya ya dengan sesegera mungkin. Saya kira begitu. Ya, dan Allahu wa iyyakum ajmain.